Hadirin sekalian, tibalah kita di acara inti yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu tausiah atau ceramah agama dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Murtado. Kepada Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أدعى إلينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا إلينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسيني مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Ciruas, pulangnya ke Citayam. Walaupun cuaca lumayan agak panas, yang ceramah cakepnya bikin adem, lumayan lah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina ashu fi ashrih al-mu'minina bihi ba'da nubuwatih wa ba'du fayaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wallahu a'lamu bimuradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala habibuna Muhammad la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin. Para guru, para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita doakan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa yang sangat saya hormati, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Bapak RW, RT, dan teristimewa segenap panitia penyelenggara, kita doakan jerih payah perjuangan panitia semoga dibalas oleh Allah. Hadirin kaum bapak, hadirat kaum ibu, pemuda-pemudi yang hadir pada siang ini, semoga kumpulnya kita
menjadikan wasilah turun rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di pagi menjelang siang yang lumayan cuaca, semoga ini tidak turun hujan. Sebab kalau turun hujan yang habis nanti panitia. Kata ibu-ibu nggak pakai pawang hujan gitu ya. Kan biasanya ibu-ibu mau kalau urusan meledek nemu aja. Kita kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Tapi saya tidak akan menceritakan riwayat perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul, karena saya yakin orang perumahan Gading udah hafal semua. Gading ya, Bukit Gading Belaraja tiap tahun mengadakan Isra Mi'raj, bahkan sering mendengar dari para guru-guru kita. Tapi walaupun begitu, saya harap kalau ada penceramah atau guru-guru kita meriwayatkan perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul, saya harap ibu bapak tidak merasa bosan, karena ada sebagian ulama menyampaikan, man jalasa fi maudhi'in yasma'u haditsal mi'raj istaghfara lahul malaikatu fis samawat wal hitan fil bihar hatta namlatis saghira. Kalau orang Bukit Gading kumpul di satu tempat sambil mendengarkan riwayat Isra Mi'raj baginda Rasul, malaikat di langit semua memintakan ampunan untuk dosa orang perumahan Bukit Gading. Bahkan bukan hanya malaikat yang di langit, wal hitan fil bihar, ikan yang ada di laut ikut memintakan ampunan. Hatta namlatis saghira, sehingga semut yang kecil ikut memintakan ampunan. Kalau tahu pada siang ini kita nggak ngelihat ini semut lagi berdesak merapat, sehingga banyak yang kesemutan kayaknya nih. Selonjoran, angkat kaki ke kursi, nggak apa-apa bu, tiduran sekalian. Saya emang nggak pusing, nggak bingung kalau ada jamaah selonjoran mau tengkurap apa, cirinya apa? Masih hidup jamaahnya, daripada duduk melongo taunya mati, kan repot nanti. Tapi saya yakin husnuzon yang hadir pada siang ini adalah calon-calon penghuni sorga. Calon baru juga, lurah calon 5, yang jadi berapa bu? Banyakan yang jadi apa yang enggak? Tapi saya yakin ini mah calon yang jadi semua nanti. Sebab Pak, maafin Pak, kalau urusan masuk sorga kita harus merasa ngiri. Nih kaum yang ini nih, ini yang paling dipermudah masuk sorga. Kenapa? Karena ada riwayat ketika baginda Rasul membuka pintu sorga, kan baginda Rasul, ana awwalu may yaftahu babal jannah, manusia pertama yang akan membuka pintu sorga adalah baginda Rasul. Cuman ketika pintu sorga baru dibuka sedikit, ada rombongan umatnya yang mau nyelonong. Dari kalangan mana? Nih kaumnya, ras terkuat di bumi. Memang yang grup ini Pak, urusan nyelonong udah ada dari sononya Pak. Kalau di jalan suka bikin jantungan, bawa motor klakson enggak, lampu sen kiri belok kanan. Kalau kita nasihatin galakan dia, bu belok pakai lampu sen, lo yang punya mata tuh kan. Ini kaumnya nih, itu nyelonong mau ngeduluin dicegat sama baginda Rasul. Rombongan ibu-ibu dari mana ini? Perumahan Bukit Gading. Hebat amat ibu masuk surga mau nyelonong aja. Punya amal ibadah apa, punya kebaikan apa yang membuat ibu diberi keluasan oleh Allah sehingga masuk surga mau nyelonong? Jawaban rombongan ibu-ibu itu gimana? Ya baginda Rasul, ana imro'atan qattu ala aitamili, kami ini rombongan perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Suami kami meninggal,
ninggalin anak. Nah, anak yatim yang nggak ada bapaknya kami didik, kami pesantrenin, kami sekolahin sehingga anak kami jadi orang-orang yang soleh. Kehebatan pahala perempuan yang bisa mendidik anak jadi orang soleh, bapaknya sudah meninggal, masuk surganya nyelonong hampir ngedulin Rasul. Kata ibu-ibu gini, enak amat Ji, terus gimana kalau suami masih ada, apa matiin aja gitu? Jangan lu, saking pengennya masuk surga gampang, suami lagi tidur diinjakin lehernya. Jadi siang ini saya akan sampaikan hikmah dan intisari dari peringatan Isra Mi'raj. Kita kumpul di siang ini, orang perumahan Bukit Gading berjibaku berusaha untuk mengadakan peringatan Isra Mi'raj karena ada iman dalam hati kita, percaya karena Allah sudah mengisra dan memi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi iman dalam diri kita harus kita jaga dan pupuk, karena iman adalah hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting yang akan menjadikan sabab kita jadi penduduk sorga nanti. Amin. Ini pertanyaannya, ibu yakin masuk surga bu? Boleh bu, yakin nggak apa-apa, asal jangan pede aja. Sebab apa? Kalau kita ingin masuk surga hanya mengandalkan iman, kata Allah di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan diberi kemudahan masuk surga hanya dengan mengaku kami beriman? Jawab Allah, tidak, karena akan Allah uji dulu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Nanti Allah uji mana yang imannya benar, mana yang imannya bohong, ketahuan bu. Ini mah yang hadir kayaknya saya yakin dah ini mah imannya benar semua. Memang kalau kayak lagi begini mah kita kayak orang benar semua. Iya, nih, kirain saya mah yang hadir ustazah semua ini. Orang pakai kudungannya mantep banget. Ini ustazah semua, bukan kata saya gitu ya. Cuman bener kita mah suka nggak lama, gampang goyah. Karang aja udah kayak orang bener, pulang dangdutan lagi. Apa ukuran keimanan kita yang menentukan kita imannya benar atau tidak? Saya mengutip apa yang disampaikan seorang tokoh min kibari tabi'in, orang soleh dari kalangan tabi'in, namanya Syekh Ibrahim bin Adham, mengatakan orang beriman itu diuji dalam beberapa metode. Pertama, araftumullahu walam tu'addu haqqah. Dia mengaku beriman tapi tidak mau memenuhi hak-hak Allah, bohong imannya. Berarti kalau kita iman, kita penuhi apa itu hak Allah, yaitu kewajiban yang Allah perintahkan terhadap kita. Kalau kata baginda Rasul, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan teori dan metode yang benar, dan jangan coba-coba menduakan Allah. Walhasil, orang yang iman harus mau apa itu ibadah? Ibadah itu yang gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Apa diantaranya? Ngaji. Ini perumahan Bukit Gading pengajiannya tiap hari apa? Full. Emang Pak, kalau misalkan sholat Jumat diwajibkan sama grup ini Pak, penuh masjid. Bukan karena hobi-hobi amat ibadah, seneng kelayapannya doang. Cuman kalau mau ngaji bu, kata orang tua dulu, emang godaannya gede bu. Nih kita baru keluar dari rumah, bukan lihat sendal ke bawah, nengok ke atas. Nih cuaca baru mendung, balik kanan, kerudung lepas, tas lempar, sambil ngomong cuaca tidak mendukung, mantap. Dangdut pakai payung, hujan juga datang. Bener, karena apa? Godaan mencari ilmu luar biasa. Bahkan dulu bu, kata orang tua, kalau kita mau memulai pengajian di majelis taklim, sebelum memulai di tengah-tengah majelis itu setan lagi bejibun, buat tuh heboh menggoda kita. Tuh setan ada yang main yeye, ada yang main backlash, ada.
Ntar kalau guru kita udah datang, buka kita baca bismillah, setan lari keluar. Cuman sebelum keluar itu setan kentut dulu. Tuh kentut setan kalau nempel ke mata beda bawaannya. Tapi ini maaf ya, biasanya nih kaum yang ini yang pakai peci, bapak-bapak. Karena bapak-bapak kalau nyampe ke pengajian langsung nunduk, bukan khusyuk, tidur. Kalau grup ini biasanya kentut setan nempel kemana? Pertamanya bibir, gatel, nemu aja bahan pembicaraan. Nah yang baru masuk pakai cincin langsung berbisik, itu mah emas palsu kayaknya ya. Ada yang kurus ceking banget nggak dikasih makan kali ya, udah ditilai satu majelis semua dia tilai. Iya kan perempuan mah udah ada dari sononya, kan perempuan mah disebutnya makhluk si bibir banyak. Saking banyaknya bibir ngobrol hobi. Cuman biasanya kehobian ngobrol, saking seneng ngobrol suka kebablasan, kesononya suka ngomongin orang lah. Sono biasanya. Cuman abis itu biasanya kalau udah abis orang lain ini nggak ada lagi yang diserang, balik kanan suami sendiri yang diomongin. Dan setelah diteliti, survei membuktikan perempuan kalau mau ngomongin orang lain strateginya rapi. Belaga nanya, taunya mau ngomongin orang lain. Bu tahu nggak rumah yang di blok anu tuh yang cat hijau belokan? Tahu bu itu? Iya. Emang kenapa? Enggak, saya menanya aja. Penasaran orang ditanya. Bu pengen tahu tapi jangan banyak omong ya. Ya udah mulai itu. Kata Sandi jangan banyak omong itu udah ngebrebet sononya itu. Nggak pernah ngaji kayak kita, nyuciin motor habis kreditan mulu kayak orang bener aja. Ntar beresnya cuci tangan gimana? Ini mah kita bukan ngegibah, bukan ngomongin orang lain ya bu ya, ini mah supaya nggak kayak dia, sama ngomongin orang. Ntar kalau orang lain udah habis balik kanan, suami yang nggak tahu apa-apa diserang habis-habisan. Cuman robah strategi, kalau mau ngomong suami sendiri bukan nanya chat rumah, apa yang disampaikan pertama? Ngeluh, saya mah hidup gini-gini aja. Ntar aja ada yang nyamber, emang kenapa bu? Punya suami tiap hari kerja, penghasilannya kecil tapi barangnya mah gede sih. Atau ya kan ibu mah begitu bu. Itu ya kentut setan nempel ke mata sepet pengen tidur, nempel ke punggung pegel pengen nyender, nempel ke kaki pengen selonjoran. Nenek-nenek ngaji selonjoran mulu, gelas ketendang semua kan. Tapi kalau ada yang ngaji bu, punggung nyender, kaki selonjoran, pala nunduk, mata merem, dari bibir keluar air-air bening ke surgawian, itu kentut setan plus bonusnya itu mah, plus nya. Makanya ngaji itu godanya luar biasa. Kenapa ngaji godanya luar biasa? Karena ngaji tujuannya untuk merapihkan ibadah kita yang lain, betul? Sholat diilmuan dengan ngaji, karena tadinya ngaji ada ilmunya, sholatnya rapi. Kenapa rapi? Karena ada ilmu. Sholat harus didasari dengan ilmu, karena sholat adalah ibadah yang turun perintahnya langsung dijemput oleh baginda Rasul lewat Isra Mi'raj. Ibadah yang lain dititip pesan lewat malaikat Jibril, tapi sholat dijemput langsung. Makanya harus didasari dengan ilmu. Kalau sholat udah didasari dengan ilmu, akan muncul keyakinan dalam sholatnya. Yakin fatihahnya benar, yakin rukun sholatnya benar. Setelah yakin akan muncul ketenangan di dalam sholat. Biasanya bu, emang kalau udah yakin tenang kesananya bu. Iya, kayak kami nih bapak-bapak laki-laki nih, kalau kita lagi dicukur nih laki-laki di tukang pangkas, kan kita di bregon nih sama apa, dibungkus sama kain itu bu. Kalau cowok dicukur biasanya kan dibungkus pakai kain. Waktu kan lari kan nggak bisa, ngamuk nggak bisa, beres nyokor itu tukang pangkas ngambil pisau lipat di laci, diasah depan muka nih, sejengkal ke tenggorokan. Kalau nggak yakin kita minta tolong, mau ngegorok leher nih tukang pangkas. Tapi kami yakin bapak-bapak itu tukang pangkas ngasah pisau lipat di depan muka bukan untuk menggorok leher kami, tapi untuk membuang nih bulu-bulu kalong yang di punduk nih. Makanya ketika dia asah nyantai aja tuh, orang yakin tenang bu. Jadi orang yakin begitu, biarpun susah
tapi dia dalam beribadah mengikuti perintah Allah akan tenang, yakin nanti akan diberi kemewahan di sorga. Amin. Tenang aja kalau susah mah. Ini kan muka-muka sih banyaknya muka susah kayaknya mah. Ih, gampang ngebedain orang susah gimana cirinya? Kalau dikasih kue cepet habis. Plastik aja banyak loh. Kalau dikasih besek diintipin. Ini ikan asin apa daging ayam ya? Apa jangan punya saya balik lagi? Nggak bisa gitu. Nah, kalau baru susah mah nyantai Bu, kecuali kalau nyampe tahap belangsak. Beda level susah sama belangsak, beda Bu. Kalau susah ya kayak kita dah, uang ada 50.000 lagi, beras cuma 2 liter lagi, utang di warung 200.000, anak 3 bulan sekolah nggak kebayaran, aman. Baru susah nyantai. Kalau belangsak baru hati-hati. Apa tuh belangsak? Belangsak itu dari susah 3 kali naik mobil, masih jauh. Kan belangsak akumulasi, kumpulan dari segala susah. Masalah ini belum beres, datang masalah lain. Contoh, utang tiap pelosok-pelosok, yang nagih udah LSM, jawara, polisi datang semua. Anak yang gede cewek ngejablay di Jakarta nggak pulang-pulang. Yang laki nyuri motor tangkap polisi. Istrinya hamil bulannya, suaminya bengek nggak sembuh-sembuh, anak yang bontot udah korengan congean, udah itu belangsak itu. Kalau baru susah santai Bu. Kalau kata saya enakan orang susah adem, ngurusnya gampang. Saya kalau ketemuan yang 6 orang kaya puyeng Bu, kasih kopi nggak hobi, suguhin teh manis nggak diminum, susu dicicipin doang. Rebus pisang kan enak, ditoelin enak kita yang nyuguhnya. Tapi kalau ada yang namunya orang susah, puas di hati apa? Kasih nasi goreng sebesek habis. Kan dia nggak nyarap di rumahnya. Suguhin kopi ludes, bebisik masih ada ji, nambah. Ntar mau pulang ada kali buat beli bensin, minta kan seneng kita. Enak. Makanya kalau hidup susah bawa enjoy aja, santai aja, yakin nanti kita ditempatkan di surganya Allah. Amin. Tuh, sholat kalau didasari dengan ilmu akan muncul keyakinan, setelah yakin akan muncul ketenangan. Dalam sholat bahasa tenang dibahasakan khusyuk. Kan sholat harus khusyuk Bu, betul nggak? Cuman yang namanya khusyuk beda-beda kelasnya. Kelas kita sama kelas guru-guru kita nih, para ustadz, para kiai beda. Kan pagi-pagi kebiasaan juga beda. Orang kaya mau berangkat ke kantor apa sarapannya? Biasanya sandwich, roti secuil, susu secangkir kecil tuh orang kaya. Nah kita yang di perumahan mau kuli apa sarapannya? Wuduk 5 bungkus sendiri tuh, kopi segelas gede, jangan ditukerin. Ini mau pas malamnya lihat sarapan orang kaya di sinetron, pagi-pagi Papa mau kerja lagi ke pabrik. Iya, sarapannya kayak orang kaya ganti, boleh diganti. Biasanya nasi goreng sebaskom kecil diganti sama roti secuil. Kira-kira itu suami dikasih sarapan kayak gitu, dibelokkan motornya, kebelokin nggak? Lurus pagar orang tabrak. Khusyuk beda-beda kelasnya para kiai, para ustadz, guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholat maupun di luar sholat hatinya selalu ingat terhadap Allah. Kalau kelas kita khusyuknya begini Bu, minimal nih standar terendah khusyuk ketika kita sholat, ingat sama rukun sholatnya. Kita berdiri, ingat lagi berdiri. Kita ruku, ingat lagi ruku. Sujud, ingat lagi sujud. Standar rendah khusyuk itu Bu, kita kelasnya. Cuman kita mah sholat kan sholat ibadah sisa kerja, sisa nongkrong, sisa ngobrol, baru sholat, bener nggak? Udah itu kalau lagi sholat kan apa aja kepikiran ya Bu ya. Apalagi yang mikirin yang tiap hari datang pakai motor Scoopy, pakai jaket, ada tas kecil, ada bukunya itu tuh di depan rumah suka nungguin. Cedoh mau masukin gak hari ini? Kan puyeng itu, boro-boro rukun sholat hitungan rokaat kan keder, saking banyak yang dipikirin. Sholat dohor 4 rokaat, itu sholat dohor 4 rokaat, sujud terakhir harusnya tayat akhir langsung salam. Ini mah nungging sujud terakhir lama, ngomong sendiri dalam hati, ih kok puyeng amat ya, ini 3 apa 4 ya, ngomong sendiri tuh kayak 3 tapi 4. Tapi suka ngaji, ingat kata guru ngaji, kalau ragu dan dalam hitungan rokaat ambil yang paling sedikit, berarti 3 nih, bangun lagi Allahu Akbar 5.
kan harusnya beres, bangun lagi. Sujud datang, ya puyeng lagi, 3 apa 4 ini ya, ambil dikit kata guru ngaji, 3 bangun, Allahu Akbar, 6 sujud datang lagi, iya nggak bakalan beres urusan kayak begini masalah, yakin ini mah 4, di mana 4, 6 tahiyat akhir, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tahunya suami liatin aja dari belakang. Bu, ibu rajin banget ngaji kelihatannya, suka kemana ngaji? Pengajian lah, kemana kalau pamidi? Enggak, bapak mah takut ibu ikut aliran sesat doang. Di suzon aja sama istri. Emang kenapa? Itu sholat dohor 6 rakaat, di mana ilmunya? Cuman si bibir banyak, dia mah banyak, bisa banget kalau jawab. Pak, jangan banyak omong. Saya mah sama Allah mah ibadah mah nggak uji-ujian. Orang lain mah 4, ibu mah 6 sekalian. Kan besok tinggal 2 lagi. Rakaat disetok duluan. Sholat harus didasari dengan ilmu. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang paling menunjukkan penghambaan kita terhadap Allah. Coba kita hitung. Dimulai dengan takbiratul ihram, kita takbir Allahu Akbar, kita ikrar Allah yang maha agung. Di dalam doa iftitah ibu ada yang hafal nggak? Ada doa begini, inni wajjahtu lilladzi fataras samawati wal, kita hadapkan wajah kita, hati kita, semua yang ada dalam kita kepada zat yang menciptakan langit yang bumi, yaitu Allah Subhanahu. Di dalam Fatihah ada sumpah setia kita terhadap Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka hanya kepada Allah kita menyembah dan minta pertolongan. Puncak ibadah salat adalah ketika kita sujud, karena ketika kita sujud kita rela, ridho, meletakkan kehormatan kita, meletakkan anggota tubuh mulia kita di tempat paling rendah, nih kepala. Makanya kalau kata baginda Rasul, aqrabu may yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajidun, orang yang lagi sujud lagi dekat sama Allah. Karena kita rela meletakkan kehormatan kita di bawah, menghamba kita kepada Allah. Ibadah mana yang ada sujudnya? Salat doang, Bu. Nih kehormatan kita diletakkan di bawah, kan kepala kehormatan, bener nggak, Bu? Ibu kalau dibelai kepalanya sama suami, bunga nggak? Seneng nggak? Bahagia nggak? Tapi kalau ditoyor pakai telunjuk doang satu sambil lewat, tolol, masih sakit nggak? Sakitnya nggak di sini. Kehormatan. Bahkan lagi sujud ada anggota tubuh kita yang bukan kehormatan tapi posisinya lebih tinggi dari kepala. Nih apa namanya? Tunggir, berarti orang Sunda ya. Pantat kalau bahasa kasarnya ya, kalau agak-agak sopannya bebokong. Di atas posisi, padahal dia bukan kehormatan. Kenapa cirinya? Nggak ada yang pernah ngerawat pantat. Siapa yang ngerawat? Mau ada biawak di situ, pada nggak peduli. Ada laba-laba apa nggak peduli. Tapi kepala kehormatan kita muliakan. Kami laki-laki dikasih kepeah peci, ibu-ibu kerudung, betul? Bahkan dirawat kepala, rambut yang nempel di kepala, samponya model-model mereknya, ada Sunsil, Clear, Ventin, Rejoice, ada merek sampo yang susah ngomongnya itu, Hashoshoshoner. Gak cukup pakai sampo, kondisioner. Kalau bermasalah dikit, hair tonic. Kalau pengen rapi, pakai hairspray semprot. Itu perempuan. Kami laki ada kalau pengen rambut rampih dulu. Zaman Pak Lurah masih bujangan apa? Lavender. Tanco. Pemuda tahun 90 kan yang di sini semua kalau tahun 90 yang ngalamin beda. Lepis begi, kantong depan lavender, kantong belakang dompet segede kuburan. Duit nggak ada, menyan mau wapak. Belakang sini sisir, sini baterai, sini dipikul radio Noble, lagu Mang Sures. Lavender paten Pak, mantap tuh. Kenapa cirinya? Yang pernah ngalamin pakai lavender, dipakai dari beduk subuh sampai beduk maghrib, rambut nggak goyang satupun. Tuh rambut dirawat, pindah ke depan muka. Kita nih laki-laki Bu, bawa sorban, sapu tangan buat apa? Ngelap muka. Apalagi kalau ngomongin ngerawat muka Pak sama grup ini, udah habis. Kan ini mah kalau ngerawat muka habis 2 Pak. 1, ngabisin waktu, 2, ngabisin duit.
Ngabisin waktu gimana? Janjian mas suami mau kondangan, habis asar, ibu dandan di kamar, suami nunggu depan sambil manasin motor sampai kering bensin motor, belum berangkat itu. Maghrib, sebelum maghrib udah baru nongol masih gini, udah lama nunggunya pak. Bukan lama, nggak jadi, kondangannya habis bensinnya. Ngurusin muka lama, ngabisin duit jelas. Sebab bapak-bapak yang hadir harus tahu anggaran rumah tangga yang ke dapur pak cuma 20%, harus tahu nih. 80% no nempel di muka, mahal. Ini kalau pengajian gini mah nggak ketahuan nih abang kondangan nyerinya. Bedaknya aja 5 lapis. Tahu saya bedak pembersih, bedak pelembab, bedak dasar, bedak utama, blush on 5. Sifat alis, mereknya model. Ada Mirabella, Wardah, Natura, Revlon, Pipa, selang, Pralon, ada semua itu. Yang punya duit itu. Kalau yang nggak punya duit, gampang sifat alis. Sapu lidi digecek, tempel ke penggorengan, tarik set. Sambil berdoa nggak hujan. Kalau hujan, longsor semua itu. Beres sifat alis. Belum pak, turun kulit mata nih dikit doang, catnya 6 rupa. Bulat kecil-kecil, ada kuasa kayak mau ngecat tembok. Namanya eyeshadow. Kalau salah nih memformulasikan cat yang 6 rupa, kacau. Kanan hijau, kiri kuning. Beres eyeshadow, matanya kurang belok, dipoles pinggir-pinggirnya, namanya eyeliner. Bulu mata kurang lentik, terlalu halus, tempel pakai bulu mata palsu, namanya maskara. Yang bagus maskara yang artis itu tuh, si Sahroni ya. Oh Sarini ya. Kalau Saroni mah anggota dewan yang rumahnya diacak-acak itu kemarin, yang ada yang nemu black mamba. Ih, Syahrini bagus kan, mas Syahrini maskaranya kesebut tuh, maskara Syahrini anti badai, tsunami, gempa bumi dan banjir bandang. Sekalian mata longsor kebon. Beres maskara belum pak, turun bawah, hidung kurang mancung, dipoles pinggir-pinggirnya supaya kelihatan agak mancung, shading namanya. Turun ke bawah, bibir 3 lagi aja, bibir tuh lipstick, lipstick dasar, lipstick utama, lip gloss, pinggirnya rapiin pakai pensil lipstick. Ada model terbaru namanya di ombre. Tahu lah, lu tahu kenapa tahu? Tukang ceramah mah ngapalin lah modal. Cuman maksud saya begini bu, kalau misalkan suami ngomel, kamu belanja buat muka mahal banget, jawab sama ibu, kalau pengen murah kawin sama nenek-nenek pak, paling jajannya balsam geliga. Sholat harus didasari dengan ilmu, zakat didasari dengan ilmu, zakatnya tahu nisab. Puasa didasari dengan ilmu, ngaji namanya, puasanya tahu syarat sah dan pembatalannya. Sebentar lagi kita ketemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sehat panjang umur bisa ibadah. Itu puasa bu harus didasari dengan ilmu, jangan sampai begini puasa rajin ngaji nggak pernah. Wih, bulan puasa datang ke rumah Ustadz, Pak Ustadz maaf ya saya mau nanya, kan saya lagi puasa nih, terus ini keluar air mata, batal? Kata Ustadz, enggak bu, keluar air mata dong. Kenapa? Berantem sama suami. Bukan berantem, saya kan habis makan bakso sambalnya banyak banget. Tuh kalau kata Rocky Gerung, kata Ustadz begini nih, Rocky Gerung ngomongnya kecacatan dalam berpikir, nalar yang rendah, logika yang sempit, garis miring, blow on. Bakso semangkok nggak ditanyain, keluar air mata ditanyain. Ibadah haji didasari dengan ilmu, rapi ibadah hajinya. Mudah-mudahan siang ini jamaah masyarakat Bukit Gading semuanya yang hadir dengan agungnya bulan Rajab, mulianya baginda Rasul, semua bisa berangkat haji, amin. Kan jalan ibadah haji ada 3 nih bu nih, nggak harus punya duit. Pertama, alas sabilil kasab, usaha dagang kuli, punya duit daftar berangkat, jalan pertama tuh. Jalan yang kedua, alas sabilin nasab, usaha enggak, duit nggak punya, cuman keluarga ada yang mampu, orang tua atau anak bisa ngeberangkatin, 2 tuh. Yang ketiga, alas sabilin nasib, usaha nggak bisa, uang nggak ada, keluarga yang nggak ada yang mampu, nasibnya bagus. Nih jangan ditanya kitabnya, ini namanya ilmu utak-atik, akal-akalan yang ceramah ini mah. Nasibnya bagus, kayak orang Serang, ibu-ibu pulang ngaji nyebrang jalan keserempet mobil,
lecet doang kakinya bu, cuman yang nyerempetnya tanggung jawab nyamperin, wih mah haji itu kayaknya berdarah ke rumah sakit yuk. Enggak pak, saya mah ini mah gampang, ini mah sama betadin juga sembuh. Enggak, mah haji kalau takut ada luka dalam yuk ke rumah sakit. Enggak, jangan panggil mah haji, saya belum haji, malu. Diberangkatin haji dia. Nasib besok ibu nyabrang ke jalan raya, jangan nengok-nengok, dengerin mesin mobil suaranya menggerungnya udah deket, nyebrang merem mata, bukan mobil orang kaya, truk tanah yang lewat. Tuh ibadah. Jadi orang yang mengaku iman terhadap Allah harus siap memenuhi hak-hak Allah, menjalankan kewajiban dari Allah. Dan yang kedua, idda'aitum hubbar rasulillah wa taraktum sunnatah, yang mengaku cinta terhadap Rasul tapi sunnahnya tidak dikerjakan, bohong cintanya. Ibu cinta terhadap Rasul, cinta nggak? Sunnahnya kerjain, ngomong doang. Sunnah Rasul banyak bu, bukan yang suka dibikin status malam Jumat doang, status WA aja. Waktunya sunnah Rasul nih, apa kali? Sunnah Rasul banyak, ada sunnah kauli, ucapan Rasul diikuti oleh kita, sunnah fi'li, perilaku Rasul dikerjakan oleh kita, banyak. Bahkan tiap hari ada sunnah Rasul yang kita nggak sadar itu sunnah Rasul, kita kerjakan. Apa? Makan pakai tangan langsung, itu sunnah Rasul bu, sunnah Rasul. Cuman yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak jadi dosa. Cuman jangan ngeledek. Ini mau orang pakai tangan langsung diledekin, baru sekolah kesehatan 2 bulan lihat yang pakai tangan langsung, itu kamu makan pakai tangan langsung nggak higienis loh, nggak sehat itu. Yang ngomongnya orang Selapajang, orang Cisoka, nanti itu kuman dan bakteri alut-alutan ke pejit kamu katanya. Makan pakai tangan langsung sunnah Rasul. Kehebatan makan pakai tangan langsung ya sunnah Rasul, manfaatnya banyak. Apa diantaranya? Pertama, makan pakai tangan langsung lebih nikmat kerasa, bener nggak? Ini kalau kata orang sini mah lebih milaca. Tahu milaca? Mirasa. Wih enak banget. Coba yang itu nasi dikepel tuh, dicocolin kepala ikan, dimasukin meremelek, enak. Pertanyaannya kenapa makan pakai tangan langsung lebih nikmat terasa? Ternyata ya sunnah Rasul, diteliti oleh peneliti, ternyata di ujung jari-jari kita ada zat yang membuat enak kalau lagi makan, namanya enzim. Apa si enzim aja lah namanya itu, lupa saya itu. Emang si enzim bikin enak makan. Nih ngebedainnya gini bu, kalau makanan dipegang pakai sendok paginya nggak basi, tapi kalau dipegang tangan besoknya basi, bener nggak? Si enzim berfungsi. Yang kedua, makan pakai tangan langsung lebih aman, ada tulang ketahuan. Yang ketiga, makan pakai tangan langsung lebih bersih dan higienis dengan catatan cuci tangan. Coba ibu lagi kondangan, itu sendok yang diemut sama ibu, siapa yang menjamin tahu dicuci apa dilap doang? Mending bekas mulut ustadz kiai berkah, ini bekas mulut jablay diemut. Tapi tangan kita bu, ini tangan kita belum pernah mendengar sejarahnya. Tangan kita sebelum makan kita colok-colokin di ke mulut orang yang lewat, enggak lah, aman tangan kita. Tuh. Sunnah Rasul. Ada lagi sunnah Rasul nih yang simpel-simpel aja tapi susah melaksanainnya. Apa? Rasul termasyhur sama istrinya ada sunnah namanya tawadud. Nih bapak-bapak nih, tawadud apa itu? Menghangatkan rasa cinta, kalau bahasa yang kerennya romantis. Rasul itu bu sama istrinya biarpun nikah udah lama romantis terus. Cuma saya mau nanya nih, kalau di perumahan Bukit Gading ada nggak yang udah puluhan tahun nikah sama istrinya manggilnya masih gini, sayang aku cinta padamu, masih ada? Beb, kakek-kakek manggil sama nenek I love you beb, ada nggak? Nggak ada, belum nikah doang ya bu ya. Tapi kita husnuzon aja bu, mudah-mudahan nih bapak-bapak yang hadir biarpun kayaknya anteng diam dalam hatinya, mau saya pakai nih sunnah Rasul romantis. Nanti malam sebelum tidur ngomong sama istrinya, mak aku cinta padamu. Cuma saya jamin istrinya nggak bakalan bisa tidur sampai pagi, ngelamun deh nih aki-aki ngabisin nyawa kayaknya. Mamah kasih mau mati bentar lagi kayaknya.
Iya, baginda Rasul masyhur riwayatnya ketika manggil Siti Aisyah tidak memanggil nama. Beda sama perumahan orang perumahan Bukit Gading, minta kopi sama istri manggil nama, Tiol bikinin kopi. Rasul apa panggilannya? Masyhur panggilan terhadap Siti Aisyah, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merah. Tuh Rasul. Tapi kalau orang perumahan Bukit Gading bapak-bapak mau nyontor, Rasul manggil istri ya Khumairah, ntar lihat-lihat dulu. Siti Aisyah dipanggil ya Khumairah, pipinya putih kemerah-merahan asli tanpa makeup. Kalau orang perumahan Bukit Gading istrinya hitam keijo-ijoan, itu kesinggung yang ada panggil ya Khumairah. Apa panggilannya? Ya sapu-sapu gitu ya. Baginda Rasul pulang terlalu malam, pintu sudah terkunci, Siti Aisyah sudah terlelap tidur, tidak dibangunkan Siti Aisyah. Kenapa? Tidak mau mengganggu kenikmatan tidur istrinya. Yang dilakukan oleh Rasul, dia gelar sorban di depan pintu di atas tanah, tidur di situ. Manusia paling agung, makhluk paling mulia, merendahkan dirinya, tidur di atas tanah demi membahagiakan istri supaya tidak terganggu tidurnya. Hebat nggak, Bu? Kalau suami ibu pulang malam, ibu udah tidur itu dikunci pintu. Ini gimana itu pintu? Digedor. Kedengeran sama kebelah raja juga ya. Woi bangun lo, tidur apa mati lu dalam? Itu namanya sunnah Rasul. Saya sekarang ke ibu-ibu. Ibu cinta terhadap Rasul, cinta. Mau masuk surga bareng Rasul, mau? Kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Adab Bidin, khusus untuk perempuan, grup wanita, ibu-ibu maupun yang belum jadi ibu-ibu, sebagai pelajaran, kalau mau masuk surga bareng baginda Rasul, mau disebut cinta terhadap Rasul, harus memiliki 16 adab terhadap suami. Berapa, Bu? Disampaikan semua pada muntah nih kayaknya nih. Tampang-tampang nggak ada pernah nggak make. Saya sampein juga nggak pernah denger kayaknya. Cuman saya kewajiban nyampein aja dulu dah. Apa itu adabnya? Pertama, as-sukunu inda kalami, diem kalau suami lagi ngomong. Kalau suami ngomong di nunduk, resapi, dengarkan dengan khusyuk dalam waktu yang setempo sesingkat-singkatnya. Beres suami ngomong, ibu baru jawab gitu. Nah, kebayang nggak ada yang ngamalin. Paling itu bibir suami baru muka segini doang nih, giginya ujungnya doang yang kelihatan, burebet langsung. Mana nggak pelan-pelan kalau ngomong sama suami, bentakin mulu suami, sampai error kepalanya juga. Bu, ini dengerin nih, yang suka ngebentakin suami, satu, dosanya besar, dua, dibenci oleh Rasul, tiga, suami suka ngepek. Apa efeknya? Suami yang suka dibentakin, pertama, gampang sakit-sakitan, berobat sering sama dokter, sampai enak dokter juga. Kata dokter, lu mah berobat sering, penyakit nggak ketemu, curi aja cerita sih, apa sih, kenapa sih? Lah dok, bukan sakit saya mah. Kenapa? Batin. Batin kenapa? Di rumah dibentakin istri mulu, diomelin. Kata dokter, sama gue juga. Ada obatnya dok? Kalau ada obatnya mah istri gua pertama sembuh. Setel aja, setel. Ngikut nggak? Tuh di luar, suruh masuk. Bu, suruh masuk sama dokter. Ini suaminya keluar, suaminya nggak ada, nguping di luar. Kenapa Pak Dokter saya dipanggil? Nih dengerin ya Bu ya. Ibu harus tahu, ini suami ibu penyakitnya berat. Jantung kena, ginjal, liver, empedu, lambung kena semua Bu. Ini kayaknya suami ibu bentar lagi mati. Kata istrinya, saya bentar lagi jadi janda dong. Nggak bisa diobatin, tenang aja. Udah seneng banget dengar suami mau mati. Nih obatnya minum sehari 3 kali habis makan. Itu obat yang dikasih Pak, bukan obat jantung, bukan obat sariawan, vitamin C yang manis itu. Cuma lagi ngakal. Ini Bu, obat nggak terlalu penting. Yang penting adalah ibu harus tahu suami ibu penyakitnya sangat berat dan mengkhawatirkan. Makanya tolong kalau di rumah
jaga mental dan psikologisnya. Maksudnya ya kalau di rumah Bu jangan sampai mendengar hal-hal yang suka bikin kaget. Ngomong pelan ya Bu ya, jangan dibentakin. Kalau bisa mah dimanja, makan suapin, tidur kayak bayi diempok-empok. Kata istrinya, iya Pak Dokter. Itu suaminya yang di luar, cocok dokter, mantap nih. Gua gajian, gua anterin parcel. Pulang dari rumah, dari dokter, di jalan penasaran tuh suaminya, Pak nih mempan nggak nih setelan dokter nih. Masih di jalan dan nanya, Bu tadi dipanggil dokter, emang kenapa sih? Padahal nguping dia. Bapak sebenarnya sakit apa sih? Tar di rumah tanggung, di jalan mah nambah penasaran kan itu. Nyampe rumah baru duduk, Pak ini Bu udah nyampe rumah, Bapak pengen tahu sakit apa sih? Kata dokter, dengerin Pak ya, kata dokter Bapak sakit biasa aja nggak Pak? Tuh nggak sama mau nggak dokter? Dokter udah mau ngomong mati segua apa? Jangan manja, minum obatnya habis makan. Kalau ada nasinya, kalau nggak ada bikin nasi sendiri. Kalau udah sembuh jangan kelayaban. Kalau bukan nyari duit, diam di rumah, jagain anak no. Kata suaminya, nggak mempan dokter. Itu biasanya Bu, kalau suami dibentakin mulu itu gampang sakit-sakitan. Yang kedua, suami suka dibentakin apa? Biasanya kalau lagi ngumpul, ngeriung, ada riungan, pengajian, itu suka tampangnya paling beda. Kayak orang agak blow on gimana sih Pak ya? Pelanga, pelongo aja. Tatapan kosong. Diajak ngomong, nggak pernah nyambung. Dia udah ke mental kayaknya itu Pak. Dia kalau kata psikiater ini mah kena sindrom Tenggar Kalongan. Iya. Ya, kalau ngaji duduknya paling depan. Ntar beres ngaji nanya mulu sama guru ngaji. Tad saya mau nanya apa Pak, kan Bapak duduk di depan, emang nggak ada yang nggak ngerti pengajian? Bukan nggak ngerti, nggak kedengeran satupun, pelanga pelongo mulu kan. Nanya apa? Ini saya mau penasaran Tad, emang bener kalau kita masuk surga nanti dibarengin sama istri kita lagi? Bener? Aduh repotan. Jadi ada traumatik mendalam, ini rasa takut yang berlebihan. Weh, yang Bapak mah kayak nggak pengen dibarengin di surga sama istri. Bukannya gitu Tad, kan di surga banyak bidadari ya. Wih banyak Pak, kacau Tad, nggak bakalan deket satupun bidadari, abis dia amuk sama istri saya. Menggalak istrinya Pak, wih saya punya istri kayak ngurus motor racing, mulutnya kayak brewek semua dah. Tenang aja Pak, istri galak di dunia, nanti di surga mah kalem. Yang bener Tad, ya mudah-mudahan aja dah. Tapi bapak-bapak kalau dinasibkan punya istri galak dan cerewet, cara terbaik adalah diem. Kalau dilawan pun gak bakalan menang Pak. Sabar, syukuri, nikmati. Hikmah paling besar punya istri galak dan cerewet apa? Gak perlu beli korek kuping, kuping loncat semua itu. Tuh sunnah Rasul, cinta terhadap Rasul, sunnahnya kerjakan, iman kepada Allah, apapun yang jadi haknya penuhi, perintahnya jalankan. Ketika kita mau melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasul, kita adalah manusia yang perfect, manusia yang istimewa, yang nanti akan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya robbal. Sampai sini paham? Cukup kalau paham, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Anwar Murtado atas ilmu dan nasihatnya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambahkan keimanan kita semua dan tentunya menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi sepertinya melihat bapak-bapak dan ibu-ibu banyak senyumnya, tapi sayang sekali nih kalau kita sudah sampai di penghujung acara. Pada hadirin sekalian, untuk menyempurnakan acara kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa penutup. Pembacaan doa akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Agung Rahmatullah. Sebelum pembacaan doa penutup, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara tablik akbar pada hari ini. Aku Cika dan aku Vina, kami
Kami selaku pembawa acara pada hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. Nah, sebelum ditutup nih Vin, kalau tadi dibukanya pakai pantun kurang afdol kalau ditutupnya nggak pakai pantun juga. Oleh tuh pantun Jadi kalau misalkan aku bilang pantunnya nanti dijawab apa? Cakep. Terima kasih. Oh, bukan saya ya, maaf ya. Oke, langsung aja kita pantun kali ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu burungnya di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.